di siang hari mereka semua ke lahan mereka, kebun mereka. Jadi susah untuk dikumpulkan. Dan karena bertepatan juga dengan pasca, jadi malamnya masyarakat latihan kor. Karena mayoritas latihan kor ya. Iya. Pantainya bersih. Terus karena masyarakat di sana peduli dengan kebersihan. Jadi seperti yang kita tahu, mungkin ada yang belum tahu, silakan searching di Instagram Desa Jongkung Beijing Official. Kami bisa sampai ke rumahnya Pak Wakil Bupati. Jadi rumah pribadinya untuk makan malam di sana. Gemades ini juga sangat amat menguntungkan ya. Ketemu Wakil Bupati loh. Wah, gimana perasaan kakak diundang ke rumah Wakil Bupati, diajak makan malam pula? Pasti. Halo teman Kobus, kembali lagi di Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Oke, jadi hari ini kita dengan tema untuk membahas tentang Gemades. Pasti juga teman-teman Kobus sudah lihat ya, hari ini tuh berbeda banget karena hari ini saya Sarah Sedu ditemani dengan teman-teman yang baru saja pulang dari Gemades, dan tentunya bukan cuma satu orang aja ya. Jadi udah banyak banget dari berbagai jurusan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik nih. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja perkenalan satu-satu. Oke nih, halo kakak-kakak semua. Oke, sebelum kita lanjut ya ke sesi pertanyaan yang memanas, mungkin kakak bisa memperkenalkan diri dulu dong. Dari Kak Inu? Iya, oke, baik. Perkenalkan, nama saya Claudio Adventino Pandiandelo, biasa disapa fans dari program studi ilmu pemerintahan. Oke, Kak fans ya. Iya. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Maria Francisca Amoyan, biasa disapa Rini, dari Administrasi Publik. Oke, Kak Rini. Oke. Perkenalkan, nama lengkap saya Afrian Tanggupan, biasa disapa Anto, dari program studi ilmu pemerintahan. Oke, Kak Anto ya. Perkenalkan, nama lengkap saya Sandrine Kau, bisa disapa Sandra, saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Oke, Kak Sandra. Baik, perkenalkan, nama saya Visto Tule, sering disapa Visto, saya dari program studi Administrasi Publik. Oke, Kak Visto. Jadi Kak Fens, Kak Rini, Kak Anto, Kak Sandra, dan Kak Visto. Oke. Kalau boleh tahu nih sebelum kita masuk ke pertanyaan mengenai topik kita pada hari ini ya, kakak kan sebelumnya udah pada kenal belum? Sudah. Oh udah, jadi udah berteman ya. Jadi pas ke Gemades tuh kayak udah gak asing lagi ya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Dari tadi kita sempat ngomong Gemades. Maksudnya apa sih Gemades itu apa sih? Ada yang mau jawab mungkin dari kakak Sandra mungkin? Gemades itu kepanjangannya Gerakan Mahasiswa Turun Desa. Oh oke, kalau boleh tahu tujuan Gemades itu apa kak? Tujuan Gemades itu untuk yang pertama pastinya untuk membaur dengan masyarakat sendiri di desa. Terus yang kedua menjalankan program yang sudah disiapkan oleh kami di masyarakat setempat. Oke. Mungkin dari teman-teman yang mau menambahkan. Iya, mungkin ada tambahan. Mungkin dari saya, jadi Gemades ini merupakan tujuannya itu untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu juga kegiatan Gemades ini bermaksud dan bertujuan untuk agar teman-teman semester 2 dan semester 4 menyurvei lokasi yang nanti kemudian akan digunakan sebagai lokasi MBKM, dan juga nanti ketika kami mahasiswa semester 2 dan semester 4 naik ke semester 6 dan akan melakukan kegiatan MBKM, kami dapat tahu apa yang akan kami kerjakan nanti di sana. Begitu. Kalau dari kakak-kakak sekalian, mau kemana boleh? Kalau dari saya ada tujuan lain juga Kak, meningkatkan potensi desa, pengembangan desa. Oke, ada lagi mungkin tambahan dari kakak lain? Oke, kalau dari saya tujuan utama dari kegiatan Gemades ini itu pertama untuk memenuhi salah satu tugas pokok perguruan tinggi, yaitu pengabdian. Nah, di dalam pengabdian itu kami ketua PDS ini dengan membawa program-program untuk pemberdayaan masyarakat.
Kami tuh malam. Dari saya tujuan kami untuk mengikut Gemades tersebut pasti ada hal baiknya, pasti ada tujuan baiknya kami. Dari kami sendiri pastinya kami memberikan hal yang baru, hal yang positif untuk desa itu sendiri. Oke, wah, jadi tujuannya tuh banyak ya teman-teman Bos. Udah banyak nih udah dikasih tahu sama kakak kita ya. Kalau boleh tahu nih kakak pelaksanaan Gemadesnya itu berapa hari? Berapa lama di sana? Pelaksanaan Gemades itu sekitar 17 hari. Oh, 17 hari ya. Itu dimulai dari kapan sih, Pak? Itu dimulai dari 7 April sampai dengan 23 April kami kembali ke Kupang. Oh, oke. Kak, by the way nih ya, kan saya juga belum tahu kakak tuh Gemadesnya biasa desa apa aja. Boleh dikasih tahu gitu, kakaknya dari desa apa gitu? Oke, kalau saya sendiri dari Desa Compang Beijing, Kabupaten Manggarai Timur, Kecamatan Borong. Oke, kalau kali ini? Kalau saya sendiri dari Desa Bangga Kantar, Kabupaten Manggarai Timur, Kecamatan Borong. Oke, mantap. Kalau dari saya di Desa Golokantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Kalau saya sendiri sama dengan teman Rini, kami di Desa Bangga Kantar, Kecamatan Borong, Manggarai Timur. Ya, kalau saya sama satu kelompok dengan Kavens di Desa Compang Beijing, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Oh, jadi ini kelompoknya berdua tapi Kak Anto sendiri ya? Oke, kalau pelaksanaannya berapa hari Kak? Berapa lama kalian di sana? Pelaksanaannya yang sesuai jadwalnya 10 hari saja. Hanya karena bertepatan dengan Pasca, Hari Raya Pasca, jadi kami mengikuti kegiatan untuk Pasca itu. Jadi setelah Pasca itu baru kami kembali. Oke, wah lumayan lama juga ya berarti ya. Oke, kalau boleh tahu nih kan kakak juga dari desa yang berbeda-beda. Kalau boleh tahu program atau kegiatan apa saja yang sudah kakak lakukan atau buat di desa tersebut? Oke, mulai dari saya. Kalau kami di Desa Compang Beijing itu, kami mempunyai 4 program individu dan 1 program kelompok. Program individu yang pertama yaitu program saya sendiri, sosialisasi terkait peran BPD dalam pembangunan desa bersama rekan saya, Maria Indriani, dari program studi ilmu pemerintahan. Program yang kedua yaitu program dari Saudari Visto, yaitu sosialisasi tentang stunting. Keempat teman yang lainnya juga memiliki program yang sama dengan Saudari Visto, hanya dilakukan pada hari yang berbeda. Dan ada 1 program lagi dari Saudari Gayatri, program studi ilmu komunikasi. Ia mempromosikan desa dengan membuat akun media sosial untuk mempromosikan keindahan dan alam dari Desa Compang Beijing. Karena di desa tersebut kan desa wisata, tapi akun media sosial mereka itu tidak digunakan. Seperti mungkin karena kurang memahami tentang media sosial, jadi tidak ada promosi tentang desa mereka. Padahal desa mereka itu kan desa wisata, bagus sekali desanya, tapi tidak pernah dipromosikan karena akun media sosial mungkin mereka tidak bisa gunakan. Jadi membuat akun baru, terus sekarang mereka sudah menggunakan akun tersebut dengan baik, sudah mereka promosikan, dan juga setiap kegiatan pasti mereka membuat di akun media sosial tersebut. Wow, jadi sekarang kita udah bisa melihat desa itu dengan nyata ya, walaupun baru lewat dari sosial medianya doang. Oke, kalau kali ini? Kalau dari desa kami, Bangga Kantar, ada 4 program. Yang satunya program kelompok, yang 3-nya program individu kami masing-masing. Jadi kalau saya sendiri programnya tentang sosialisasi administrasi desa. Kalau Sandra punya, Kalau saya punya sendiri tentang pengembangan potensi desa. Dan ada 1 teman kami yang dari komunikasi itu programnya tentang literasi digital. Oke, tadi kakak juga sempat tentang kelompok ya, itu apa tuh? itu tentang kerja bakti, langsung turun ke lapangan bermuda, misalnya kami kerja bakti di sekitar rumah-rumah warga. Kalau Kak Anto? Kalau di desa saya, kami ada 5 program. Ada yang program kelompok dan 4-nya program individu. Program kelompoknya kami tentang sosialisasi tentang kebersihan. Terus kalau dari individu ada program tentang sosialisasi penanganan stunting untuk anak usia dini. Ada untuk sosialisasi pentingnya
administrasi masyarakat, terus ada edukasi untuk cerdas bersosial media, dan program saya sendiri tentang peran masyarakat dalam penggunaan dana desa. Oke, tadi kakak sempat menjelaskan tentang program dari kakak-kakak masing-masing ya. Iya. Dijelaskan dulu dong, apa tuh? Kakak ngapain aja sih di program yang kalian lakukan itu? Oke, baik. Kalau dari saya sendiri, di program yang saya lakukan yaitu sosialisasi terkait peran BPD dalam pembangunan desa. Jadi di situ kami mengajak seluruh aparat desa dan tentunya Badan Permusyawaratan Desa untuk hadir bersama kami mendengarkan materi yang mungkin selama ini kami peroleh di kampus dan kami bagikan buat mereka. Gitu. Lanjut kali dulu loh. Kalau saya tentang sosialisasi administrasi desa, sebelum memulai program saya, kami ada pembekalan dari kepala desa dan aparat desanya. Jadi setelah itu baru Bapak Desa ini komunikasi dengan masyarakat sekitar untuk atur waktu melaksanakan sosialisasi saya. Lanjut dulu kan kok. Program saya itu ya sosialisasi. Jadi pertama-tama kami melalui pihak pemerintah desa kami mengeluarkan undangan kepada masyarakat. Jadi kami sudah tentukan tempatnya dan masyarakat berkumpul, dan saya melakukan sosialisasi program saya itu peran masyarakat agar masyarakat lebih tahu peran mereka dalam penggunaan dana desa. Kalau dari saya itu program dari saya itu tentang pengembangan potensi desa. Awalnya itu kami diberi pembekalan oleh kepala desa. Terus malamnya kami turun di masyarakat untuk sosialisasi tentang pengembangan potensi desa yang ada di desa Bakar. Kalau dari saya waktu itu program saya tentang saya sosialisasi juga tentang peran PKK dan peran kader desa. Awalnya dari sini harusnya saya membawa materi tentang peran PKK saja, tapi saat kami pleno di sana mereka meminta agar ditambahkan lagi peran kader desa juga. Jadi saya punya peran PKK dan juga peran kader desa. Jadi pada saat pleno program itu ditambahkan. Jadi saat itu kepala desa meminta perangkat desa untuk hadir. Jadi setelah itu selama beberapa hari karena ada kegiatan posyandu, jadi kebetulan ada PKK dan juga kader desa, jadi kami bersosialisasi di tempat posyandu. Oke, wow, jadi udah banyak informasi ini. Mungkin nanti ada yang mau ambil contoh dari program-program kakak juga ya. Oke, kita lanjut nih kak. Kan kakak-kakak ini udah ikut Gemades. Kalau boleh tahu cara pendaftarannya dan apakah mungkin saat mengikuti kegiatan ini itu ada paksaan dari dosen atau dari keluarga, atau memang kalau kakak sendiri yang mau gitu? Hafiz dulu. Kalau dari saya, kebetulan saya penerima KIP. Terus salah satu persyaratan untuk mengikuti Gemades adalah mahasiswa KIP. Jadi saya daftar bukan karena paksaan, tetapi memang karena kemauan sendiri. Oke. Jadi memang mau ya, Iya. dari diri sendiri nggak ada paksaannya. Lalu ke Anta dulu deh. Kalau dari saya, kebetulan saya juga penerima beasiswa, jadi diwajibkan. Tetapi ada motivasi tersendiri dari saya juga untuk ikut kegiatan Gemades ini. Oke. Siapa lagi nih yang mau jawab nih? Oke, Kak Sandra. Kalau saya sih tidak mendapatkan beasiswa, tapi itu keinginan saya untuk langsung ke masyarakat, melihat bagaimana sih situasi di desa tentang pengembangan potensi desa itu sendiri. Oke. Kali ini Kalau dari saya karena penerima beasiswa solidaritas, sebelumnya saya tidak ada rencana untuk ikut kegiatan ini, tapi karena diwajibkan untuk menerima beasiswa, jadi saya ikut mendaftar. Tapi saya banyak bersyukur ikut kegiatan ini karena saya banyak belajar. Oke. Jadi walaupun memang tidak ada kemauan, tapi dapat manfaatnya Iya. juga di sana ya. Oke, kalau Kak Freds. Kalau saya sendiri kebetulan saya merupakan mahasiswa yang mendapat beasiswa solidaritas. Jadi merupakan kewajiban kami sebagai mahasiswa penerima beasiswa untuk mengikuti kegiatan ini. Tetapi di samping itu, saya juga punya keinginan untuk ikut kegiatan ini sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan saya. Oke, jadi itu sebenarnya Gemades ini juga
bukan sesuatu yang harus dipaksakan, tapi juga bisa dari diri sendiri, dan juga bukan cuma untuk penerima beasiswa aja, contohnya seperti Cassandra ya. Oke. Kalau tadi kan Kak Vistori sempat menjelaskan kalau desa kakak itu desa pariwisata, ya kan? Jadi mungkin yang lain bisa ceritakan tentang desa-desa kalian yang kalian pergi untuk melakukan kegiatan GEMADES. Di desa Golokanter itu penghasil tanaman hortikultura, jadi banyak sayur-sayuran atau buah-buahan di sana. Oke. Kita lanjut ke Sandra dulu. Oke. Kalau di kami punya desa Golokanter itu berbanding terbalik dengan desa yang ada di Golokanter. Sedangkan mereka tuh desa bertetangga, tapi desa Golokanter itu sayurnya tidak ada. Sayurnya setiap hari itu saya pakai beli. Sedangkan ada air irigasi sangat banyak di depan rumah. Terus mereka tidak menggunakan lahan-lahan yang ada untuk membuat tanaman sayur, itu kurang ajar. Oke, tapi kalau kelebihannya dulu dong. Kelebihan yang ada di desa Golokanter itu yang pertama sawah. Oke. Tadi di sana tuh mayoritasnya tani sawah. Terus yang kedua potensinya air. Itu yang potensi yang ada di sana. Terus dengan pemandangan wisata yang di sana juga bagus. Oke, jadi kalau boleh tahu sedikit nih Kak, desa-desanya ini bertetangga semua atau? Kalau desa Golokanter dengan desa Golokanter kami bertetangga. Oke, kalau Sedangkan kami desa Compang Beijing yang sedikit terpisah dari teman-teman desa lain. oke. Kalau boleh tahu nih dampak apa yang kakak tuh terima dari kegiatan GEMADES kali ini? Kita mau dari kali ini dulu deh. Dampak untuk diri sendiri. Iya, boleh untuk diri sendiri atau untuk siapapun. Kalau dampaknya saya ini mendapatkan banyak manfaat di sana. Terus saya juga banyak belajar di sana. Contohnya seperti saya bisa berbicara di depan umum. Ini itu saja. Itu saja ya. Lanjut dulu ke Kak Vistori ya. Kalau saya banyak sekali. Yang pertama mungkin kalau berbicara di depan umum, mungkin kami sering di kelas berbicara depan teman-teman. Terus kami juga sering ikut kegiatan-kegiatan rohani, jadi kami juga biasa tampil, tapi lebih berbeda karena berbeda kalau di daerah kita dengan di daerah orang. Iya, Seperti betul. itu. Jadi saya belajar untuk berbicara di depan umum, dan juga saya banyak belajar bagaimana tantangan yang dihadapi masyarakat, terus apa yang menjadi halangan masyarakat, apa yang menjadi keluhan masyarakat di sana. Dan itu menjadi pembelajaran untuk kami mahasiswa, apa sih yang harus kami buat di sana supaya masyarakat bisa merasa kesejahteraan seperti itu. Oke, ini kita lanjut lagi ya. Kan pasti jawaban dari Kak Dini dan Kak Visa udah ya mendukung jawaban-jawaban dari kakak-kakak yang lain nih. Oke, kalau dampak dari maksudnya kalau partisipasi dari masyarakat desa terhadap program-program yang kakak lakukan gimana Kak? Kak Anto? Kalau di desa kami itu partisipasinya kurang terlalu aktif karena masyarakat di sana di siang hari mereka semua ke lahan mereka, kebun mereka, jadi susah untuk dikumpulkan. Dan karena bertepatan juga dengan pasca, jadi malamnya masyarakat latihan kor karena mayoritas Oke, latihan kor ya. Iya. Lanjut Kak. Jadi kalau partisipasi untuk programnya yang kami bawa itu ya tidak terlalu aktif. Oke. Kalau dari Cassandra? Kalau dari desa kami sendiri awalnya juga hampir sama dengan apa yang disampaikan ini Kak Anto, cuman pas malam tuh mereka menyempatkan waktu, walaupun mereka mau melatih kor, tapi mereka menyempatkan waktu untuk bersosialisasi dengan kami. Oke, kalau Kak Fes? Oke, kalau dari kami sendiri di desa Compang Beijing, sama seperti saudari Sandra dan saudara Anto, sebenarnya partisipasi dari masyarakat itu sangat rendah.
Tetapi untungnya ada Bapak Desa yang mampu untuk mengajak dan merangkul seluruh warga, sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan itu baik aparat, masyarakat maupun BPD itu turut serta hadir untuk mendukung kegiatan kami. Oke, jadi ini kita berterima kasih kepada Bapak Desa ya. Kasih ya Pak. Oke. Tapi tadi juga kan sempat dibilang kalau masyarakatnya itu kurang berpartisipasi. Itu mengganggu program-programnya kakak atau memang tetap berjalan saja? Oke, kalau ini terkait partisipasi tadi itu sebenarnya tidak mengganggu program yang kami laksanakan, karena pada saat pelaksanaan program itu mereka turut hadir karena mereka dirangkul oleh Bapak Desa, sehingga mereka juga turut hadir di situ untuk membantu berjalannya program-program kami. Oke, ngomong-ngomong dari tadi tuh kita udah membahas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin hal-hal umum ya yang memang mau ditanyakan kepada kakak-kakak. Tapi boleh dong sekarang kakak-kakak tuh bagikan hal-hal menarik yang udah kakak-kakak dapatkan di desa masing-masing, atau kecantikan alam atau apapun hal-hal yang sudah kakak lakukan. Boleh dong. Apa nih? Siapa mau duluan deh? Kali ini ditanya deh. Oke, Kak Fonsi udah angkat tangan tinggi ya, jadi Kak Fonsi dulu. Kak Visto, oh sorry ya, Kak Visto, oke. Kalau di desa Jombang Beijing sangat bagus. Oke, itu sangat bagus, untuk tahan pasti bagus banget. Iya, bagus banget. Oke, boleh diceritakan Kak? Di sana pantainya bersih. Terus karena masyarakat di sana peduli dengan kebersihan, jadi seperti yang kita tahu, mungkin ada yang belum tahu, silakan searching di Instagram Desa Jombang Beijing Official. Oke, nanti Instagramnya kita taruh di bawah sini deh ya. Iya. Biar bisa langsung klik Supaya tahu seberapa indahnya Desa Jombang Beijing dan seberapa bersihnya Desa Jombang Beijing. Oke, wah. Ada lagi nggak? Mungkin Kak Fens mau nambah? Iya. Kalau saya tidak lari jauh dari apa yang disampaikan oleh Saudari Visto, di mana Desa Jombang Beijing ini sendiri merupakan desa pariwisata dan juga memiliki lahan perkebunan yang luas. Jadi di sana ada salah satu kebun, yaitu namanya Perkebunan San Joker, di mana kebun itu menanam berbagai buah-buahan seperti melon, anggur, semangka. Jadi kalau kita ke sana itu kita akan melihat pemandangan yang sangat indah sekali, dan juga ada satu kejadian menarik. Jadi di pantai kami pergi ke Lijuta Beach namanya, dan di situ pertama kali kami melihat bahwa ada fenomena ikan naik di pantai. Jadi di pinggiran pantai itu banyak sekali ikan yang berloncat-loncatan. Jadi itu merupakan salah satu pemandangan yang juga sangat memanjakan mata kami. Begitu. Wow, jadi kesana langsung memanjakan mata kayak capek-capek tapi sampai langsung wah gitu ya. Siapa lagi nih yang mau nih? Oke, kali ini silahkan Kak. Kalau di desa kami, hal unik yang kami alami di sana itu, pertama-tama tuh pemandangannya juga sangat bagus di sana. Dari sawah, kali di sana juga sangat bagus. Tapi hal unik yang saya dengan teman-teman rasakan di sana tuh, pas berangkat dari sini tanggal 7 sampai di sana tanggal 8. Jadi setelah sampai di sana ada 3 hari. Itu tuh waktunya kosong, kami tidak buat apa-apa di sana. Jadi setelah sampai di sana kami langsung turun ke kantor desa untuk bertemu dengan kepala desa dan aparat-aparat desa. Jadi di sana Bapak Desa menambahkan beberapa program untuk kami. Jadi ada tambahan program. Apa dong? Boleh Itu, diceritain? programnya kami sosialisasi ke PAUD, SD dengan SMP. Jadi ketemu Ada kecil ya. Jadi programnya itu tuh tentang bullying, terus tentang literasi digital dengan pohon cita-cita. Oke, kalau itu kan tadi ya dari kali ini, mungkin Kak Santa bisa tambahin cerita tentang saat kakak-kakak menjalankan program tambahan di PAUD, SD dan lain-lain. Baik, kami Kepala Desa memberikan pembekalan untuk kami bukan hanya untuk sosialisasi di SD, TK dan SMP, tapi Pak Kepala Desa memberikan ada 3 program yang akan diluncurkan di masyarakat. Yang pertama itu sawah, yang kedua itu hortikultur, dan yang ketiga itu ada pembudidayaan ikan lele. Oke. Nah, itu Kepala Desa sampaikan ke kami untuk kami
sampaikan kepada masyarakat pada saat sosialisasi. Terus kami diberikan pembekalan itu di jam 10 pagi. Terus sorenya, malamnya itu kami langsung turun ke masyarakat untuk menyampaikan apa yang kepala desa sampaikan kepada kami. Itu awalnya itu kami mengatur waktu sangat susah sekali, karena seperti yang disampaikan teman tadi, pagi jam 5:30 sampai sore itu masyarakat di sana pergi ke sawah. Terus sorenya mereka pulang, mereka ada kegiatan pertandingan voli antar KBG. Terus malamnya itu mereka harus latih kor. Jadi kami minta waktu di mereka itu sangat susah. Dan kami bilang ini, Bapak Ibu kan minta waktu cukup 1 jam saja. 1 jam itu kami ambil jam 7. Tahu kan di masyarakat itu jam karet. Kita disuruh tunggu jam 7, mulainya jam 8. Mungkin mereka sibuk, mungkin ada urusan lain, jadi mereka bergabungnya di jam 8 dan selesainya jam 9. Itu kami menyampaikan materi-materi kami sosialisasi tentang kami program. Terus sisanya itu kami berdiskusi dengan masyarakat di sana. Kalau tadi sempat menyinggung, mohon teringat yang kepikiran tuh kemana aja sih Kak? Boleh dong cerita pas awal di SD, di PAUD atau mana? Pas pada saat kami turun ke PAUD, SD, SMP untuk bersosialisasi itu yang hari pertama itu kami turun ke TK. Di TK di sana anak-anaknya tuh sangat aktif dan menerima kami yang baik di sana. Jadi mereka sangat senang. Terus kami bermain sedikit dengan mereka. Terus kami membuat pohon cita-cita untuk mereka. Jadi setiap anak itu dia menyebutkan cita-cita apa yang dia inginkan untuk masa depan. Terus kami bermain, bernyanyi, terus menebak huruf, berhitung itu di TK. Terus kemudian program-program itu sosialisasi di SD. Di SD itu kami sosialisasi tentang bully dengan literasi digital. Kan anak-anak di sana kan bukan di sana juga semua anak-anak SD pasti sudah pegangan dengan HP. Iya. Bukan hanya anak SD, TK juga pasti. Jadi kami menyampaikan bahwa pentingnya literasi digital itu untuk SD. Terus SMP juga sama. Terus anak-anak di sana juga sangat mendengarkan kita, tidak ribut gitu. Terus kami bermain game dengan mereka. Terus di akhirnya itu kami meminta anak-anak di sana untuk nyanyi. Ada 2 anak perwakilan di sana dan suaranya sangat bagus. Boleh tolong nyanyi apa? Mereka nyanyi bahasa Manggarai, jadi saya Oke, yang penting tangannya suaranya bagus. Oke, nih kita lanjut ke Kak Anto. Kerja saya yang paling berkesan di Desa Golokantar itu masyarakatnya yang sangat ramah. Jadi kami anggota yang di Desa Golokantar itu cepat beradaptasi, jadi tidak kaku-kaku ya, jadi gampang berbaur dengan masyarakat karena masyarakat Golokantar itu sangat ramah sekali. Oke nih, tadi juga Kak Sandra ya sempat menyebut tentang pemain voli. Mungkin ada saat dimana kakak main voli juga dengan masyarakat desa? Jadi ada cerita pas awal kami datang itu kan saya tinggal sendiri dengan mama asuh. Terus kami pertama kan singgah di rumah bapak desa. Terus dijemput oleh mama asuh pergi ke rumah. Dalam perjalanan itu mama asuh sempat tawarkan untuk bermain voli. Jadi saya terus mama asuh bilang ini, Adik bisa tidak bermain voli, mewakili kami punya kampung. Saya di taman voli, saya bilang ini Bibi Sani kurang terlalu mahir dalam bermain voli. Kalau untuk semuanya saya tidak bisa, saya bilang nanti saya tanyakan untuk dengan teman-teman yang lain mungkin kita bisa. Oh oke. Tapi kebetulan di sana mereka punya peraturan tuh tidak boleh menambahkan orang dari luar. Walaupun kamu bertetangga tapi tidak boleh. Oke. Jadi Kak Sandra tuh ikut main? Saya tidak main yang untuk pertandingan, tapi main untuk bersenang-senang di kampung itu sama main. Jadi kalau untuk Gemades tuh ada perjuangan tambahan yang harus dilakukan ya. Oke nih, tadi juga sempat berbicara tentang masyarakat, tentang pelatihan-pelatihan mereka di waktu malam. Kalau koordinasi kakak-kakak mengenai kegiatan ini dengan kepala desanya itu bagaimana? Kalau dari desa kami berkoordinasi dengan kepala desa, awalnya itu program kami ini dibatalkan kalau tidak dilaksanakan di
setelah pasca. Setelah pasca karena melihat ini kepala desa melihat masyarakat itu susah untuk dikumpulkan. Jadi kepala desa minta untuk selesai pasca baru dilaksanakan kegiatan tersebut. Tapi kami bilang, Pak, kegiatan kami ini sebenarnya hanya 10 hari. Jadi sebelum hari pasca itu tuh kegiatan kami sudah selesai. Jadi kami minta di kepala desa bilang, oke, nanti kita atur waktu sebaik-baiknya untuk kita laksanakan ini kamu program. Oke Pak, nanti kami tunggu informasinya. Terus kami buat lagi time schedule, ini jadwal. Terus kami lakukan di hari minggu kedua ya, minggu kedua setelah kedatangan kami, minggu kedua di hari Senin. Itu awal hari pertama itu kami diberi pembekalan, terus malamnya itu kami sosialisasi itu. Jadi satu minggu awal tuh kakak cuma Pergi ini sosialisasi di TK. sosialisasi ya. Di program tambahan dari desa. Oke, kalau dari Kak Fes dulu deh. Oke, kalau dari kami di Desa Compang Dejeng sendiri, cara berkoordinasinya itu dimulai dari tahap awal ketika kami sampai, yaitu kami mengadakan pleno terkait program yang akan kami bawakan. Setelah itu, kami juga sudah membuat time schedule yang nanti kemudian akan kami tunjukkan kepada Bapak Kepala Desa untuk ditinjau kembali. Setelah itu, kami juga tidak lupa membuat surat undangan untuk para warga desa mengikuti kegiatan kami, dan koordinasinya lebih ke kepala desa sendiri, sehingga setelah kami menyusun schedule dan juga mengeluarkan undangan, Bapak Desa dapat menyampaikan maksud dan tujuan kami kepada masyarakat. Jadi memang butuh waktu ya untuk mengkoordinasikan hal itu. Kalau dari Kak Anto nih, soalnya Kak Anto sendirian kan satu-satunya dari desa. Golokanter. Oke, yang lain berdampingan. Oke. Nah, kalau di Desa Golokanter itu pertama-tama kami disambut oleh pihak pemerintah desa, dan kami dari pihak anggota Gemades langsung menyampaikan program-program yang kami bawa, dan program itu disetujui semua oleh kepala desa, dan tidak ada program tambahan. Dan untuk pelaksanaannya kami dibantu oleh aparat desa. Jadi untuk koordinasi dengan masyarakat dari pihak aparat desa yang berkoordinasi dan menginformasikan kepada kami. Oke, jadi kalau di desa Kak Anto lancar-lancar ya, datang mengkoordinasikan hal yang mau dilakukan diterima. Jadi tantangannya lebih sedikit dari desa-desa yang lain juga ya. Oke, ngomong juga nih, sempat dapat cerita ya kalau kakak tuh sempat ketemu sama alumni Wira yang udah kerja di Manggarai juga ya. Oke, yang ketemu nih bisa ceritain dulu nggak? Siapa nih? Oke, mulai dari saya dulu. Jadi yang pertama itu kami disambut oleh para alumni di salah satu kafe di Manggarai, yaitu namanya Kafe Danaloba. Di situ kami disambut baik oleh semua para alumni. Kami berbincang-bincang bersama mereka, kami duduk, makan dan minum, setelah itu sharing pengalaman, bernyanyi, dan banyak aktivitas yang kami merasa bahwa mereka menerima kami itu dengan sangat baik. Oke, jadi sampai sekarang juga sudah ada yang mendampingi ya, jadi tidak terlalu terasa hambar. Oke, ada lagi nggak yang ketemu sama alumni lain? Kalau di Desa Golokanter ada dua alumni yang sangat-sangat antusias untuk menerima kami. Ada Kakak Yona, ada Kakak Rika juga. Jadi ada waktu-waktu tertentu kami diundang ke rumah mereka untuk makan bersama. Oke, jadi banyak dapat traktiran ya. Oke. Jadi kami rasa sangat-sangat diterima dari masyarakat, dari alumni juga. Gitu. Ada hal lain nggak tentang alumni yang bisa ngasih keterangan juga? Kalau dari Kakak Yona bisa ajak kami jalan-jalan juga. Terus untuk bertemu pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Kakak Yona juga fasilitasi. Jadi dan itu juga yang membuat kami diundang untuk makan malam di rumahnya Pak Wakil Bupati Manggarai Timur. Oh wow, jadi anak-anak Gemades ini sudah bertemu wakil gubernur ya? Wakil Bupati. Wakil Bupati.
Sorry. Jadi kalau first impression kalau ketemu wakil bupati gimana Kak? Pastinya bangga, bangga karena diundang untuk makan di rumah pribadinya. Oke. Jadi Bapak Wakil Bupati juga orangnya sangat ramah. Jadi di sana kami duduk bersampingan, kami cerita bebas. Jadi ya suasananya sangat asik dan tidak membuat kami tegang sekali. Oke, jadi Pak Bupati, Wakil Bupati orangnya ramah ya. Ramah. Oke, tadi kakak bilang sempat duduk di sampingnya, foto nggak? Foto pasti. Mengabadikan momen ya. Oke nih, teman-teman Kobus dan kakak-kakak sekalian juga, tanpa terasa kita udah sampai di akhir pertanyaan. Oke nih, kalau boleh tahu, menurut kakak-kakak sekalian, kegiatan Gemades ini tuh kenapa harus tetap dilaksanakan? Mau siapa yang jawab dulu nih atau perantara deh? Oke, ayo. Oke, jadi dari saya sendiri. Jadi mengapa alasan Gemades itu harus tetap dilaksanakan? Karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu bahwa kegiatan Gemades ini merupakan salah satu program wajib Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan juga ini merupakan salah satu ladang yang dimana kami mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat belajar dan dapat menambah wawasan kami, sekaligus ini merupakan program wajib yang tadi saya sampaikan, yaitu pengabdian, sehingga semua program-program wajib itu dapat terlaksanakan dengan adanya kegiatan Gemades ini. Oke. Jadi kalau teman-teman Kobus mau mengikuti Gemades mungkin bisa datang ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya. Oke teman Kobus, jadi di sesi kali ini kita tidak cuma dengan pertanyaan atau jawaban dari teman-teman yang sudah mengikuti Gemades kemarin, tapi di sesi kali ini juga kita punya sesi games yang tentunya tidak dengan saya sendiri, pastinya juga dengan rekan saya yang tidak lain tidak bukan adalah Dion Seran. Jangan tegang. Ketawa tepuk tangan sekali. Halo. Oke. Terima kasih Sarah. So, hari ini teman-teman kita mau main games. Sudah ada yang tahu gamesnya apa? Belum. Ini kenapa tegang semua? Tidak boleh tegang, ketawa saja. Oke, kita akan main games yaitu mitos atau fakta. So, ada 7 pertanyaan. Teman-teman harus menjawab sejujur-jujurnya. Ya. Teman-teman Kobus harus dengar jawaban sejujur-jujurnya dari kelima orang peserta Gemades kemarin. Sudah siap? Sudah siap teman-teman? Siap. Siap ya? Siap jujur ya? Siap. Oke. Ketawa dulu, tarik nafas. Ini membutuhkan jawaban yang sangat jujur nih. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Teman-teman siap kan? Mitos atau fakta kampus negeri lebih baik dari kampus swasta? 1, 2, 3. Mitos ya? Ya. Oke, ada yang mau kasih tahu alasannya kenapa milih mitos? Oke, silahkan Kak Sandra. Terima kasih. Kalau saya milih mitos karena kampus negeri dan kampus swasta itu memiliki keunggulan masing-masing. Yes. Jadi itu kalau bilang kampus negeri lebih unggul dari kampus swasta, itu menurut saya mitos sekali. Bukan. Menurut saya sama saja kampus swasta dan kampus negeri itu sama saja. Menurut saya sih. Sama saja. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Oke, jawabannya ya, mitos. Oke, siap yang kedua? Sudah siap? Siap ya. Yang kedua, mitos atau fakta mahasiswa kampus negeri lebih banyak bersaing? Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos. Kenapa? Siapa yang mau jawab? Saya. Oke, Afes. Semangat Jadi banget. menurut saya mahasiswa negeri maupun mahasiswa swasta itu punya platformnya masing-masing. Jadi setiap mahasiswa baik di kampus negeri maupun di kampus swasta itu punya hak dan kesempatan yang sama untuk bersaing. Gitu. Wow, terima kasih Kak Pen. Tepuk tangan lagi Kak Pen. Jawabannya siap ya, jujur ya ini ya. Oke, yang ketiga. Ini kayaknya kental banget ya. Mitos atau fakta anak kampus swasta itu tuh lebih fashionable. OOTD-nya tuh lebih wow gitu ya. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos. Mitos ya. Oke, siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Saya.
bisa berpatokan pada kampus negeri atau kampus swasta. Iya. Itu saja menurut saya. Oke, tergantung pribadi masing-masing ya. Jawaban simpel tapi udah membantahkan langsung mitos dan teman-teman. Oke, yang berikutnya mitos atau fakta. Ini kayak agak dalam. Teman-teman ikut Gemades itu hanya mau menghindari jam padat dan tugas dari para dosen. Mitos. Mitos. Langsung mitos. Oke. Mitos. Jadi kayaknya jawaban yang amat sangat ngomong kosong. Oke, lanjut silakan. Mitos, saya akan menjawab. Kak Visto, silakan. Ya, karena menurut saya walaupun kami mengikuti kegiatan, tapi tugas dari dosen tetap kami kerjakan. Ada bertepatan juga dengan UTS, kami juga tetap kerja UTS. Gitu. Oke, jadi memang tidak seperti itu ya, tidak seperti yang kalian harapkan. Mereka bukan ikut untuk menghindari dosen, tapi karena ada pengen mencari pengalaman baru ya. Iya. Ya, gitu. Seru pasti ya. Sangat Seru. Oke, yang berikutnya mitos atau fakta teman-teman. Dalam kegiatan Gemades, kalian dipaksa untuk nguli atau ngebabu saat di desa. 1, 2, 3. Mitos. Mitos. Oke, siapa mau cerita nih kemarin ngapain aja waktu Gemades? Kak Rini silakan. Jadi kami ikut kegiatan Gemades itu ada manfaatnya juga untuk kami. Contohnya kayak bisa tampil di depan umum, berani omong di depan umum, itu saja. Jadi lebih banyak kesempatan hadir di depan Bapak Ibu. Iya. Orang-orang desa ya. Iya, iya. Oh, kesempatannya ada waktu ikut Gemades. Iya. Berarti bukan hanya nguli dan rumah. Iya. Tidak ada. Tidak Ya? ada. Lebih tinggi Komunikasi tidak ada. dengan banyak orang. Oke, manfaatnya itu. Oke, kalian merinding langsung. Oke, yang berikut. Mitos atau fakta, kalian semua, kalian berlima nih, dipaksa oleh dosen, bahkan sampai di spam chat di WA untuk harus ikut Gemades. Jujur ya, 1, 2, 3. Fakta. Oke, ini kalian ada dua pendapat. Yang mitos duluan, silakan ya mitos. Oke, Saya mitos. Oke. Mitos karena 3 fakta, 2 mitos, silakan. kalau saya mitos karena saya mengikuti Gemades ini bukan karena tuntutan karena dapat kip kuliah. Saya memang inisiatif diri sendiri untuk mengikuti Gemades. Jadi itu kalau bilang dipaksa oleh dosen itu mitos. menurut Oke, saya. mitos ya. Kita teman-teman benar. Oke, kita lihat ada fakta ya. Kali ini kita kemauan sendiri ya. Oke, kita lihat dari fakta. Ini jawabnya apa nih? Lihat teman-teman. Bapak Ibu dosen, mohon maaf ya. Silakan teman-teman. Oke, dari saya sendiri. Jadi ini mengapa saya bilang fakta? Karena pada dasarnya walaupun saya sendiri ada keinginan untuk mengikuti kegiatan Gemades ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan saya, tetapi di balik itu juga dosen pastinya paksa kami untuk ikut kegiatan ini, begitu. Jadi maksudnya dipaksa untuk kebaikan kita sendiri juga, tapi itu maksudnya paksa dalam artian yang baik. Oke, paksa dalam artian yang baik. Oke, Ibu dosen mau sekali lagi sudah hati ya teman-teman peserta Gemades kemarin ya. Oke, yang terakhir. Agak lucu ya. Tarik nafas dulu yang terakhir. Oke. Yang terakhir, mitos atau fakta anak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu tidak cocok untuk mengikuti kegiatan sosial semacam Gemades ataupun kegiatan yang melibatkan diri ke tengah masyarakat. 1, 2, dan 3. Mitos. Mitos, silahkan. Dijawabnya satu persatu nih boleh. Ya, dari Ya, kalau menurut saya mitos karena dilihat dari fakultas kami sendiri, kan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Artinya kami harus bukan kewajiban, bukan macam apa ya? Keharusan ya. Iya, tapi memang wajib kami turun desa karena sosial. Ilmu sosial ya. Oke. Sosial. Jadi itu memang wajib. Wajib ya kalau ikut. Oke. Silahkan Kak Sandra. Kalau dari saya sih sama seperti jawaban dari teman Visto, memang ini basic dari fakultas kita ya, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Itu memang kita terjun langsung ke masyarakat. Tidak mungkin kan kita hanya omong-omong gini. Pastinya harus turun ke masyarakat. Dan lihat dari kita punya fakultas memang harus sih. Harus ya, karena ilmu sosial ya. Ilmu sosial. Kakak punya jawaban lain? Oke, kalau dari saya pastinya sama dengan teman-teman yang sampaikan tadi, tapi saya ada tambah sedikit bahwa
kami ini dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang notabene nanti bekerja di ranah-ranah sosial ya. Jadi wajib kita turun dan bersosialisasi dengan masyarakat. Yes. Kak Arini, silakan. Kalau dari saya sama juga karena dari fakultas sendiri ilmu sosial dan ilmu politik dan sosial, jadi pastinya akan langsung berbaur dalam masyarakat dengan sosialnya tadi. Kak Fens mungkin? Oke, kalau saya sih sama sebenarnya dengan semua teman yang telah menjawab, yaitu karena merupakan Turun Desa ini juga salah satu program fakultas kita sendiri dan juga merupakan bidang ilmu dari fakultas kita sendiri. Jadi kegiatan seperti ini saya rasa wajib untuk kita mahasiswa-mahasiswa FISIP gitu. Oke, wow, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih jawabannya udah menyimpulkan bahwasanya kita FISIP geng ya. FISIP geng ya, ilmu komunikasi, ilmu administrasi publik dan ilmu pemerintahan. FISIP geng Unwira itu tuh sangat memiliki kegiatan-kegiatan yang sangat amat mendukung dari kegiatan fakultas kita sendiri, yaitu ilmu sosial dan politik. Jadi GEMADES itu merupakan salah satu kegiatan wajib ya teman-teman, yang diikuti setiap tahunnya oleh mahasiswa-mahasiswa semester 2 dan 4. Yes, itu kurang lebih kayak gitu Kak Sarah. Gamenya sangat menarik ya teman-teman ya. Jangan lupa pesannya harus diambil kalau ingin daftar ke Unwira, jangan lupa pilih kampus dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, teman-teman gimana? Gamesnya seru? Seru. Oke, seru ya. Oke, so Kak Sarah kembali lagi ya. Saya kembalikan kepada Kak Sarah. Oke, makasih ya Kak Dion sudah memandu gamenya pada hari ini nih. Ini tuh benar-benar episode yang sangat-sangat istimewa ya, eksklusif karena benar-benar kali ini ada sesi gamesnya. Oke, jadi teman-teman Globus tanpa diperkirakan juga kalau episode kali ini sudah berakhir, kita sudah berada di penghujung podcast kita pada hari ini. So jangan lupa nantikan episode-episode selanjutnya di YouTube Ilmu Komunikasi Unwira. Saya Sarah Sedu Dan saya Dion Serai. pamit undur diri. Bye. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Oke.